إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mengawali khutbah Jumat ini, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa, menjauhi apa yang telah Allah larang. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bertakwa, dengan kita bersyukur, dengan kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat insyaallah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang paling penting pada hari ini tanggal 11 Juli 2025 bertepatan tanggal 15 Muharram 1447. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara, untuk hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ini sudah pertengahan bulan Muharram. Tentu sejak pertama sekali bulan Muharram masuk, kita dengarkan sayup-sayup kegembiraan di tengah-tengah umat. Mereka menyambut dengan sukacita bahwa tahun baru Islam telah tiba. Sejak awal bulan Muharram telah menunjukkan kebesarannya kepada kita. Bahkan di pekan-pekan pertamanya atau hampir pada pekan-pekan keduanya, kita senantiasa diingatkan akan kebesaran bulan Muharram, yaitu dianjurkannya kita untuk berpuasa Tasu'a dan hari Asyura atau puasa ke-10. Tentunya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebesaran bulan Muharram ini tidak hanya kita dapatkan dari anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpuasa pada tanggal 9 dan bulan tanggal 10-nya, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariqah salatul lail. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan itu adalah puasa pada bulan Muharram, syahrullahil muharram. Lalu kemudian sebaik-baik sholat setelah sholat wajib itu adalah sholat qiyamul lail. Perhatikan jemaah yang dirahmati oleh Allah, selain daripada keutamaan puasa itu, Rasul juga menyebut bulan Muharram ini sebagai Syahrullahil Muharram, bulan Allah yaitu Muharram. Ini jarang, bahkan bulan Muharram ini adalah bulan khusus yang Nabi SAW menyebutkan langsung sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kaidah, apabila ada satu benda atau satu kata yang dilekatkan di sana ada nama Allah, maka sudah pasti ia mulia. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, ini dua kemuliaan. Pertama, anjuran kita berpuasa padanya. Yang kedua,
dari ruh bulan Muharram ini yang harus mungkin kita renungkan sama-sama pada hari ini, bahwa pada sejarahnya bulan Muharram ini bukan hanya besar bagi umat Nabi SAW, tapi bulan Muharram ini besar juga pada umat-umat terdahulu. Sebagaimana dikisahkan sewaktu Nabi SAW datang hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di sana dia melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani berpuasa pada tanggal 10-nya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para masyarakat Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Hari apa ini? Kok kalian sampai berpuasa? Kata Nabi SAW. Maka mereka menjawab, ini adalah hari di mana menangnya Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun. Maka jemaah yang dirahmati Allah, dilanjutkan oleh mereka, maka ini bentuk kesyukuran kami atas kemenangan tauhid, atas kemenangan kebenaran itu dari kebatilan. Maka jemaah yang dirahmati Allah SWT, maka kata para ulama bahwa bulan Muharram ini adalah azharallahu al-haq alal batil, tersingkapnya atau terperlihatkannya kebenaran di atas kebatilan. Bulan Muharram ini adalah bulan dimenangkannya tauhid atas kekafiran. Bulan Muharram ini adalah diangkatnya kemuliaan di atas kehinaan. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka kita bisa lihat selain daripada kisah Nabi Musa alaihissalam yang dimenangkan atas Fir'aun, juga pada kisah-kisah terdahulu. Kata para ulama juga dikisahkan bahwa pada bulan Muharram ini pula lah Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya atau diturunkan dia ke dalam ke atas bumi. Juga yang kemudian pada bulan Muharram ini pula jemaah yang dirahmati Allah, kisah ditunjukkannya kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berjuang menegakkan tauhid ke atas Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai konsekuensinya dia dihukum dengan dicampakkan ke api. Apa yang terjadi kemudian? Di sinilah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Allah katakan, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salam, jadilah engkau diam lalu selamatkan Ibrahim. Maka apa yang kita dengarkan dan kita saksikan jemaah yang dirahmati Allah, dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api yang menyala tersebut. Lalu apa yang kemudian? Ada kisah Nabi Nuh alaihissalam yang ini juga disebutkan oleh para ulama, ini terjadi pada bulan Muharram. Kisah dimenangkannya atau ditunjukkannya kebenaran di atas kebatilan, tersingkapnya cahaya Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya orang-orang kafir. Disinilah kemudian kita bisa menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya atas Nabi Nuh alaihissalam. Kita bisa mendapati kisah-kisah yang sering kita baca jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana keras kepalanya umat Nabi Nuh itu didakwahi ketika disampaikan pesan-pesan kebaikan, bahkan mereka menutup telinganya dengan kedua tangannya, menyumbatkan tangannya ke dalam telinganya, saking mereka tak mau mendengarkannya dakwah Nabi Nuh, saking mereka keras kepalanya. 950 tahun usia Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan para ulama dalam 10 tahun itu hanya mendapatkan 8 orang yang masuk Islam. Nah, ini sebuah ujian yang luar biasa. Apa yang kemudian terjadi ketika Nabi Nuh alaihissalam merasa sudah tidak sanggup untuk mendakwahi Nabi Nuh alaihissalam, dan dakwahnya diterima oleh umat-umat Nabi Nuh itu? Apa yang terjadi kemudian? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada umat itu air bah yang kita kenal itu, banjir bandang besar. Bahkan bukan hanya umatnya di luar dari, bahkan bukan hanya sekedar
umat-umat yang tidak bagian dari keluarganya, bahkan keluarganya sendiri, anaknya Kan'an itu juga tidak mau menerima dakwah tauhidnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka kita pernah mendengarkan kisah bagaimana panggilan Nabi Nuh alaihissalam dalam Quran kepada anaknya Kan'an itu, ya bunayya rkab ma'ana, wahai anakku, mari ikut bersamaku. Tapi apa yang terjadi? Anaknya Kan'an justru menolak, bahkan dia mengatakan, kalau seandainya banjir bandang ini datang, maka saya akan berlindung di balik perbukitan itu, di atas perbukitan ini. Apa yang terjadi kemudian? Bukit-bukit dan gunung-gunung itu hancur, tenggelam. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, kisah-kisah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bulan Muharram ini adalah bulan kemenangan kebenaran di atas kezaliman. Bulan Muharram ini kemenangan tauhid di atas kesyirikan. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah, dengan kita memperbanyak ibadah, apakah itu sholat sunnah kita tingkatkan, apakah itu kemudian puasa kita tingkatkan, apakah sedekah kita dan lain sebagainya, mudah-mudahan dengan pendidikan ruh yang semacam ini ke dalam hati kita, pribadi kita, mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang memenangkan kebatilan, memenangkan kebenaran yang hak di atas kebatilan ini. Mudah-mudahan dengan peningkatan ibadah kita ini, kita menjadi insan-insan, orang-orang yang senantiasa terbuka pandangannya bahwa yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang syirik, yang mana yang tauhid, insyaallah. Demikian khutbah Jumat ini, mudah-mudahan di 2 pekan atau 15 hari ke depan, di sisa-sisa bulan Muharram ini, kita menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan keutamaan di bulan Muharram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Suria wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullaha al-'azim